Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani. Hari ini saya mengajak kembali untuk sharing firman Tuhan. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang mujizat Tuhan tak pernah berakhir. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan membahas firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyat dan ajaib dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya kuasa Allah sungguh nyata dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kuasa-Mu begitu Engkau nyatakan tiap-tiap hari dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya seperti hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa. Tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan dan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-43. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-43. Sudah menemukan? Mari kita bersama-sama membaca katanya. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawalah anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya, tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat ini sungguh luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Coba kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-43a. Ayat 43a dikatakan, "Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah." Bapak Ibu kasih Tuhan, sekarang ini adalah era modernisasi, semuanya serba modern. Dan zaman kaum milenial ini, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai 20, di mana generasi yang menerapkan pola hidup sebagai generasi yang mandiri, pekerja keras dan sebagainya, juga mahir dalam teknologi. Dan di zaman milenial ini Bapak Ibu kasih Tuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin canggih. Bermunculan pula pakar dan ilmuwan di bidangnya masing-masing dengan kemampuan luar biasa yang tidak perlu disangsikan lagi. Kalau zaman saya dan mungkin zaman Bapak Ibu sekalian yang lahir tahun 60-70an, semuanya menghadapi hal-hal ini, kita menjadi orang yang gaptek kalau kita nggak mau belajar. Kita tidak ngerti ini, tidak ngerti itu. Tetapi zaman sekarang Bapak Ibu yang kasih Tuhan sangat menakjubkan. Tetapi dampaknya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang yang tidak lagi percaya akan mujizat Tuhan. Kenapa? Karena semuanya serba canggih dan semuanya serba berbicara tentang teknologi yang luar biasa canggihnya. Sehingga zaman kaum milenial ini sangat sulit orang yang percaya akan mujizat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berbicara sama seorang anak muda yang dia begitu luar biasa di dalam pekerja, dalam pengetahuan yang sangat-sangat hebat. Menurut saya dia sangat hebat sekali. Dia ketika kita berbicara masalah kebenaran firman Tuhan, dia berkata seperti ini, "Saya sudah tidak percaya tentang mujizat, Tante." Kenapa? Karena nggak mungkin lah itu mujizat. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sangat mengerikan bukan? Itu anak yang sangat muda sekali, kira-kira umurnya baru sekitar 20-an. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sangat mengerikan kan? Padahal kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa dan mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Berarti mujizat Tuhan sampai hari ini masih terjadi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam dunia yang serba canggih, serba teknologi, di zaman milenial ini Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak orang yang menyaksikan atau menjadi sangat tergantung kepada kepandaian dan kepintaran teknologi yang serba canggih. Apa-apa selalu tanyanya kepada namanya Mbah Google, dan di situ semua ada jawaban. Kadangkala kalau saya melihat anak-anak muda yang selalu kalau ditanya ini itu, tunggu ya, dia akan buka Google dan dia menemukan jawaban. Bagaimana mengenai realita hidup ini? Bisa tidak dijawab di Mbah Google? Yang bisa menjawab hanya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
kalau kita melihat dan kita melihat kejadian-kejadian saat ini tentang kehidupan anak-anak muda, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rasa-rasanya mereka itu selalu mengabaikan yang namanya mujizat. Semuanya serba ditangani dengan namanya teknologi. Dari masalah-masalah yang dihadapi, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, semuanya serba teknologi, mengandalkan teknologi, mengandalkan para ilmuwan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar? Apakah kita masih percaya akan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita? Nah, tetapi sesungguhnya Bapak yang kasih Tuhan, mujizat Tuhan itu tidak pernah berakhir dan tidak pernah berhenti bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Kadang-kala kalau saya katekisasi bersama dengan anak-anak muda yang seringkali berbicara masalah kesembuhan ilahi, masalah mujizat, dia seringkali menyaksikan semua itu. Saya selalu saksikan bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Saya berkali-kali ditolong oleh Tuhan dengan mujizatnya yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau saya boleh sharingkan, saya pernah mengalami sakit telinga yang dua-dua telinga saya ini pernah sakit dan harusnya dioperasi. Menurut dokter THT, telinga saya harus dioperasi. Kalau enggak nanti telinganya katanya bolong. Saya nggak tahu, telinga ya pasti bolong ya. Kalau nggak bolong nggak dengar ya. Tetapi itu istilah kedokteran, katanya kalau nggak dioperasi nanti berpengaruh. Nah, pengaruhnya itu sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu kasih Tuhan. Yaitu kalau saya flu, itu bukannya keluar dari hidung tetapi keluar ingusnya ke telinga, dan itu sangat-sangat menyiksa karena akan menjadi sakit dan luar biasa sakitnya. Itu saya pernah mengalami sakit telinga itu tahun 1998 Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan sakit itu selama setahun saya rasakan sakit itu sangat menyiksa saya, sehingga pada suatu saat saya ditolong oleh salah satu jemaat yang punya rekan-rekan dokter karena dia mantan dokter ya. Nah, waktu saya diperiksa, dokter itu mengatakan kamu harus dioperasi. Tidak mungkin nggak dioperasi. Kalau nggak dioperasi sangat berbahaya. Nanti virusnya bisa ke otak, dikatakan seperti itu. Dan banyak mengganggu. Nah, ketika saya mengambil keputusan, ya saya dioperasi, tetapi saya ragu kalau saya dioperasi. Apalagi telinga saya dua-duanya, di kepala lagi, saya nggak bisa bayangkan bagaimana rasanya kalau dioperasi, nggak dioperasi aja sakitnya minta ampun telinga ini. Akhirnya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau dioperasi dokter, tetapi saya mau dioperasi oleh Tuhan. Biar tangan Tuhan yang mengoperasi telinga saya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya hanya berdoa, saya tumpangin tangan, saya minta teman-teman, rekan-rekan seiman, teman-teman seiman untuk mendoakan saya supaya telinga saya dua-duanya dijamah Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, benar, telinga saya akhirnya baik. Pada saat itu telinga saya lagi sakit-sakitnya karena harus 2 hari sekali harus disedot nanah dan darah di telinga saya, Bapak Ibu. Dan saya sangat minder sekali karena itu sangat berpengaruh. Saya merasa tidak nyaman. Tetapi tangan Tuhan yang begitu luar biasa mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar, sehingga telinga saya disembuhkan Tuhan sampai hari ini. Dan beberapa bulan yang lalu telinga saya bengkak. Saya bawa ke THT, waktu dokter THT memeriksa telinga saya, dia mengatakan, loh kok telinganya bolong, pernah sakit telinga ya? Saya mengatakan, iya dok. Dioperasi? Enggak dioperasi dok. Kok bisa sembuh? Bisa, yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya karena saya pernah mengalami karya Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Makanya saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, janganlah meremehkan yang namanya mujizat Tuhan. Kalau engkau percaya, kalau engkau beriman kepada Tuhan Yesus, Dia mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat kejadian di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Bapak Ibu dapat melihat nanti di dalam pasal 9 mulai ayat 43 sampai ayat yang ke-45 itu kita dapat melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau sebelumnya kita baca di dalam ayat yang ke 42, mari kita melihat ayat yang ke-42, dikatakan, dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya, tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus melakukan satu hal yang luar biasa. Kuasa Tuhan begitu luar biasa, setan aja tahu bahwa Dia adalah anak Allah, sehingga
ketika anak yang dirasuk roh jahat ini berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam ayat 42, setan itu menggoncang-goncang dan menyiksa anak itu. Tetapi Tuhan Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, sehingga setan yang ada di dalam tubuh anak itu keluar dari tubuh anak itu dan pergi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan akhirnya anak ini sembuh dan dikembalikan kepada ayahnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah ini hanya cerita dongeng yang ada di Alkitab? Enggak, ini cerita nyata. Kalau Bapak Ibu percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, ini akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jangan menyangka bahwa cerita di Alkitab itu adalah cerita dongeng yang udah lama, itu adalah mitos. Bukan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kuasa, yang punya kuasa yang luar biasa dahsyat, dan dia mampu dan melakukan perkara-perkara yang besar. Musir setan pun dia mampu. Dengan namanya saja setan takut, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka kalau kita imani itu akan terjadi. Janganlah kita selalu mengandalkan memang hal-hal yang canggih itu boleh karena ini pada zamannya. Tetapi janganlah kita mengandalkan itu 100%. Kita masih punya Tuhan yang namanya Tuhan Yesus. Alat-alat yang canggih itu bisa rusak, bisa sangat mengganggu pekerjaan kita, tetapi Tuhan Allah kita tidak pernah error. Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetap sama kuasanya dahsyat dan ajaib. Oleh sebab itu, marilah kita pegang kuasa Allah itu. Di dalam namanya saja setan takut, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, sungguh luar biasa kan, lebih canggih nama Yesus daripada alat-alat teknologi. Oleh sebab itu kita pegang. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kuasa Tuhan belum dinyatakan, saat itulah mujizat Tuhan terjadi. Karena saya sudah mengalami, maka saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti pengalaman saya ini menjadi pengajaran, tidak. Tetapi saya hanya menghimbau Bapak Ibu, kalau engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya dan imanilah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia adalah kuasa Allah yang punya kuasa yang luar biasa dahsyat dan ajaib, dan mampu dan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa semuanya itu sudah berlalu, Bapak Ibu berarti tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus, karena kuasa Tuhan tidak pernah berhenti. Kuasa Tuhan tidak pernah berakhir. Kuasa Tuhan terus sampai selama-lamanya. Bahkan di dalam Lukas pasal 18 ayat 27 mengatakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini yang ngomong, apa yang tidak mungkin bagi kita sebagai manusia ini, semuanya itu mungkin bagi Allah. Di dalam Lukas 18 ayat 27. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apabila Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia, itulah yang dinamakan mujizat. Perbuatan Tuhan merupakan mujizat bagi kita, tapi bagi Tuhan hal itu bukanlah hal yang luar biasa, karena dia adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Karena kebenaran firman-Nya itulah yang membuat kita dapat mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bangun tidur dan Bapak Ibu bisa menghirup nafas dengan gratis, itu adalah mujizat Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu sakit harus membutuhkan bantuan oksigen yang begitu mahal harganya, Bapak Ibu kasih Tuhan, memang itu adalah alat yang canggih, tetapi Bapak Ibu harus bayar. Mampu enggak? Ketika kita beberapa tahun yang lalu, waktu zamannya pandemik yang begitu luar biasa mengganas, banyak orang butuh yang namanya oksigen sampai berebutan, dan itu pun bayar. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita menghirup oksigen tanpa bayar, waktu bangun pagi kita dapat menghirup oksigen dengan bebas, dan kita bisa bangun dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, itu adalah mujizat Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Bagaimana kita tidak percaya mujizat? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagi setiap orang yang tidak percaya mujizat adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena setiap hari Tuhan sudah memberikan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Dengan kita menghirup oksigen dengan gratis, itu adalah mujizat Tuhan. Itu adalah perkara-perkara yang kecil yang kita dapat lihat, yang setiap hari terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perbuatan Tuhan merupakan mujizat bagi kita, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita itu adalah mujizat. Bapak Ibu bisa bergantung, bisa berkata bahwa alat-alat modern yang canggih itu bisa membantu kita, menolong kita, oke. Tetapi satu hal yang Bapak Ibu tidak bisa lakukan, tetapi Tuhan bisa lakukan secara luar biasa, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Oleh sebab itu, kalau engkau tidak pernah percaya mujizat, mari
berimanlah kepada Tuhan, apa yang menjadi beban pergumulanmu, Tuhan akan menyatakan semua itu pada dirimu, dan engkau akan merasakan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selama Tuhan masih ada, maka mujizat Tuhan masih berlaku. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila ada manusia yang berkata bahwa zaman mujizat sudah berlalu, pasti manusia itu sudah tidak percaya Tuhan lagi dan tidak memahami siapa Tuhan yang dia sembah. Karena bila orang itu mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, maka dia juga akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kuasa Tuhan sangat-sangat nyata dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Dia mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita hari lepas hari. Khususnya kalau kita pagi-pagi bangun, kita dapat menghirup udara yang segar, menghirup oksigen gratis, itu adalah mujizat Tuhan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan sampai hari ini masih terjadi. Kalau engkau membutuhkan mujizat Tuhan, percayalah akan kebenaran firman-Nya, percayalah akan kuasa Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami kembali di tengah-tengah situasi dan dunia yang serba canggih dan modern ini. Biarlah kami tidak melupakan kuasa-Mu yang begitu luar biasa. Kami tidak melupakan bahwa mujizat Tuhan sampai hari ini masih terjadi dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, bila Roh Kudus terus menopang dan memegang tangan kami untuk kami terus bergantung kepada Tuhan, sehingga tiap-tiap hari kami boleh menyadari mujizat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh menghirup udara yang segar ini, menghirup oksigen yang segar ini dengan tanpa bayar, dengan gratis, itu adalah mujizat Tuhan yang luar biasa yang boleh kami alami. Oleh sebab itu biarlah semua itu menyadarkan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kuasa dan mujizatnya begitu besar dan luar biasa dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, dan semua kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu seluruh keberadaan kehidupan kami, dan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati, sampai berjumpa kembali.